Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirino. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya, tanpa basa-basi tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Qatar dalam Piala Asia U17 2026 untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Setelah menang 1-0 atas China, Indonesia berada di posisi kedua grup B di belakang Jepang. Kemenangan melawan Qatar sangat penting dengan syarat Jepang tidak kalah dari China. Kegagalan Qatar akan menghalangi mereka lolos ke perempat final. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto telah menganalisis permainan Qatar dan mempersiapkan tim untuk menghadapi tantangan ini. Oke, jadi kita sebentar malam akan lawan Qatar dan ya kita harap timnas U17 itu bisa menang, bisa dapat hasil yang positif atau setidaknya imbang supaya kita bisa menjaga peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya dan bisa tampil di Piala Dunia. Ya, lawan Cina itu mudah, tapi sekali lagi lawan Qatar tidak semudah melawan Cina. Ya, walaupun lawan Cina tidak mudah-mudah amat sih. Tapi lawan Qatar itu lebih kuat, Qatar itu lebih solid, dan timnas Indonesia U17 harus lebih ekstra hati-hati dan lebih solid lagi ketika lawan Qatar. Oke? Dan tidak boleh perbanyak skill individu di lapangan. Harus one touch kalau mau menang lawan Qatar. Karena Qatar ini selain kuat, mereka juga licik. Banyak fulusnya mereka itu. Mereka bisa pakai segala cara supaya bisa kalahkan Indonesia itu. Jadi semoga menang ya. Kita tetap dukung timnas U17. Semoga menang. Keren. FIFA Matchday Juni 2026, Timnas Indonesia pilih lawan Oman dan Mozambik. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia jadi yang paling buncit. Oman berada di posisi 79 dan Mozambik 101. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Mozambik punya pemain yang saat ini main di Sunderland. Namanya Reinildo Mandava. Bahkan secara CV dia nggak kaleng-kaleng, pernah main untuk Lille sampai Atletico Madrid. Di Premier League bersama Sunderland, dia sudah mencatatkan 22 kali main. Bermain sebagai bek kiri, dia juga mencatatkan 2 assist. Gua sih setuju, satu dari tanah Arab, yang satu dari tanah Afrika. Tapi sayangnya nggak ada uji coba tandang cuy. Gimana menurut kalian? Follow akun gua buat itu. Oke, jadi kita sudah dapat informasi kalau Indonesia selain lawan Oman di bulan Juni nanti, Indonesia juga akan lawan Mozambik, salah satu negara dari benua Afrika, yang mana dari ketiga negara ini Indonesia secara rank FIFA itu urutannya paling bawah, 122, Mozambik 101, kemudian Oman ada di 170, bukan 170-an tapi 70-an. Jadi secara rank Indonesia di bawah, dan Indonesia mainnya itu nanti kemungkinan besar di GBK. Dan ya kita lihat nanti seperti apa Indonesia punya permainan, racikan strategi dari John Hartman ketika menghadapi negara dari Timur Tengah dan juga dari Afrika, Mozambik ya. Keren ini, karena semua negara ini ada di atas Indonesia secara rank FIFA. Nah, kalau kita bisa menang lawan Oman, kemudian kita bisa menang lawan Mozambik, maka kita punya rank FIFA sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan capai 100 besar, akan tembus 100 besar. Karena itu harapannya kita semua, Indonesia harus ada di 100 besar ya. Kita harapkan bulan Juni nanti timnas Indonesia di FIFA Matchday itu bisa menang lawan Oman dan juga Mozambik. Ya, doakanlah bro. Kalau gua pikir-pikir, timnas Indonesia dalam bahaya. Ini adalah ujian yang sesungguhnya untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Resmi, timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik di FIFA Matchday bulan Juni setelah menghadapi Oman. Nah, ini baru lawan yang sepadan untuk timnas Indonesia, karena Mozambik saat ini berada di peringkat 101 ranking FIFA dan mempunyai market value sebesar 523,19 miliar rupiah. Dan tentu ini benar-benar ujian yang berat untuk timnas Indonesia. Ini adalah pembuktian Coach John Hartman untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia lawan Oman tanggal 5 Juni 2026, lawan Mozambik tanggal 9 Juni 2026, yang akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, kalau gue sih yakin Coach John Hartman bisa sapu bersih kemenangan. Menurut tanggapan kalian gimana? Tulis kalau nggak. Bisa lah ya, lawan Oman bisa menang setidaknya 2-0, lawan Mozambik ya 2-1 lah, boleh lah kita menang. Karena sekali lagi bro, kalau kita sampai menang terus,
2 pertandingan kita menang, ya rank FIFA kita perlahan-lahan akan naik dan pasti naik, bro. Dan kita akan tembus 100 besar. Dan kalau kita sudah ada di 100 besar, wow, itu keren. Bukan apa-apa sih, Indonesia dari 100 besar itu satu pencapaian yang luar biasa. Kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini, ya kita punya poin kan semakin naik gitu. Perlahan-lahan akan tembus 100 besar. Apalagi akan ada FIFA ASEAN Cup yang juga resmi dari FIFA. Masuk hitungan kalender FIFA, maka poinnya pasti akan dihitung. Walaupun itu hanya seputar ASEAN saja, tapi kan dihitung sama FIFA poinnya, dan pastinya itu juga akan menambah poin untuk Indonesia di rank FIFA. Jadi pelan-pelan, step by step, ya perlahan-lahan rank Indonesia naik ke 100 besar. Wah, keren, bro. Tim nasional Indonesia resmi akan hadir di Piala Asia baik secara nyata maupun virtual dalam game. Kabar besar ini terwujud berkat kerjasama strategis antara EA Sports dan AFC untuk menghadirkan lisensi penuh AFC Asian Cup 2027 di EA FC Mobile. Melalui kemitraan ini, seluruh negara yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dipastikan akan hadir secara orisinal di dalam game. Lupakan kerumitan memasang mod tambahan. Nantinya logo Garuda, jersey terbaru hingga wajah asli pemain akan hadir secara resmi dan gratis di in-game. Sebelumnya, lisensi eksklusif Timnas Indonesia dipegang oleh Konami dalam game eFootball. Namun kini transisi ke EA Sports membawa akses yang lebih luas bagi para penggemar, terkhusus untuk para penikmat game EA FC Mobile. Nonton pertandingan Qatar U17. Oke, jadi negara-negara yang lolos ke Piala Asia itu punya lisensi resmi dan mereka pasti ada di EA Sport, teman-teman ya. Dan yang sayangnya kok tidak ada satu negara ya dari Asia Tenggara ya. Kalian tahu lah. Yang tahu boleh komen lah siapa negaranya, negara mana itu. Ya kalian tahu lah ya, yang jersinya kuning itu cluenya, kalian bisa tulis lah di kolom komentar ya. Yang mana sih negaranya yang tidak ada gitu. Di game tidak ada, di dunia nyata juga tidak ada. Aduh. Kacau sekali tetangga kita. Jadi 2 cluenya. Kalian bisa tulis lah di kolom komentar. Mana nih PSSI katanya mau ngelawan Prancis, katanya mau ngelawan Italia. Akhirnya resmi, Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday bulan Juni. Gila. Akhirnya teka-teki lawan Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni terjawab sudah. Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday di bulan Juni. Hal itu langsung disampaikan melalui Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi yang mengungkapkan bahwa Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman yang berada di ranking 79 pada tanggal 5 Juni 2026. Sedangkan melawan Mozambik yang berada di ranking 101 dunia akan digelar pada 9 Juni 2026 dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke, jadi Timnas Indonesia untuk bulan Juni itu mulai dari kelompok umur U19 itu kalau saya tidak salah ada Piala AFF ya. Piala AFF, kemudian seniornya kita ada FIFA Matchday, kemudian selanjutnya kita akan main di Piala AFF, kemudian 2 bulan berikutnya itu ada FIFA ASEAN Cup. Jadi kita full ini nonton timnas di tahun ini mulai bulan Juni depan. Belum lagi FIFA World Cup. Aduh, siapkan tenaga kalian ya, jangan terlalu begadang. Kesehatan harus dijaga supaya apa? Kita nonton bolanya puas. Apalagi nonton timnas itu mulai dari U19-nya Coach Nova, kemudian timnas senior di FIFA Matchday, kemudian AFF, FIFA ASEAN Cup. Jadi banyaklah jadwal timnas di tahun ini. Jadi ya kita siap dukung lah. Semoga dapat hasil yang terbaik itu. Resmi hadapi Mozambik Juni nanti, Timnas Indonesia mengonfirmasi negara Afrika peringkat 101 dunia ini sebagai lawan kedua setelah Oman. Mozambik merupakan tim tangguh pesisir Tenggara Afrika yang diperkuat bintang Eropa seperti Reinildo Mandava dan Jenny Katamo. Meski memiliki fisik kuat, performa tim berjuluk Osmambas ini sedang fluktuatif. Dalam 5 laga terakhir, mereka menelan kekalahan dari Nigeria, Kamerun, dan Pantai Gading, namun sukses menaklukkan Gabon serta bermain imbang melawan Chad. Uji coba ini menjadi momentum krusial bagi pelatih John Hartman untuk menguji taktik sekaligus mendongkrak poin FIFA di kandang sendiri. Dengan kepastian ini, lengkap sudah jadwal resmi timnas di bulan Juni, yakni melawan Oman pada tanggal 5 dan Mozambik pada 9 Juni nanti. Oke, ya ini betul sekali.
ajang pembuktian untuk John Hartman bagaimana racikannya dia untuk timnas Indonesia lawan negara Timur Tengah dan juga lawan tim dari Afrika ya. Karena Indonesia sebenarnya ya, di bawah pelatihnya John Hartman itu baru punya 1, 2 ya beberapa 2 lah 3 lah pertandingan ya. Dan ya kita harap John Hartman bisa ya mengulang kesuksesan di masa lalu. Maksudnya seperti Sintayong lah ya. Kita bukan mau mengingat-ingat Sintayong, tapi kita harap dia lebih dari Sintayong dan bisa kasih yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, inilah saatnya pembuktian lawan negara yang secara rank FIFA juga di atasnya Indonesia. Walaupun kemarin kita sempat lawan Bulgaria yang secara rank FIFA juga ada di atasnya Indonesia. Kita kalah 1-0 dan secara permainan kita bagus, cuma sayang ya penyelesaian akhir yang kurang dan akhirnya kita kalah ya. Sekarang kita lawan Oman dengan rank FIFA 79, kemudian Mozambik 101. Dua-duanya ada di atas Indonesia. Nah, bagaimana nih Hartman mempersiapkan tim ini, timnas Indonesia untuk menghadapi 2 negara besar yang akan jadi calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Tapi kita yakinlah optimis bahwa John Hartman bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dan juga Oman. Karena kalau kita lihat dari materi pemain yang ada sekarang, pemain-pemain kita juga tidak kaleng-kaleng. Oke, Mozambik mungkin punya pemain di Sporting, di Liga Portugal, kemudian ada di Premier League, ada Sunderland. Tapi jangan lupa bro, timnas Indonesia juga tidak kaleng-kaleng pemainnya. Ada yang bermain di Serie A, ada yang bermain di Bundesliga. Oke, ada yang bermain di Ligue 1 Prancis, ada yang main di Serie A, ada yang main di Liga Inggris juga. Walaupun Elkan Bagot sering kali dipinjamkan oleh Ipswich Town, tapi kita punya pemain-pemain bukan kaleng-kaleng. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan timnasnya kita. Kita harus optimis bahwa timnas Indonesia bisa kasih kalah Mozambik dan juga kasih kalah Oman di FIFA Matchday kali ini. Yang setuju, silakan komen bro. Breaking news guys, timnas Indonesia kembali mendapatkan lawan di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Setelah Oman, timnas Indonesia bakal menghadapi timnas dari negara Afrika, yaitu Mozambik. Timnas Mozambik saat ini berada di ranking 101 FIFA. Tentu ini lawannya cukup ideal untuk timnas Indonesia. Betul, menjelang Piala Asia 2027. Rencananya guys, timnas Indonesia melawan timnas Mozambik akan bermain tanggal 9 Juni dan akan bermain kembali di GBK. Gimana menurut? Oke, pertandingan di FIFA Matchday ini sekaligus kita bisa lihat sejauh mana kekuatannya timnas Indonesia ketika menghadapi negara-negara kuat di bawahnya John Hartman. Karena di tahun depan itu Indonesia akan main di Piala Asia. Oke, beberapa hari ke depan akan ada drawing Piala Asia dan Indonesia kabarnya ada di pot keempat dan Indonesia berpotensi akan bertemu dengan lawan-lawan yang cukup kuat seperti Jepang, kemudian Irak, Bahrain, dan ya kita lihat nanti di Piala Asia Indonesia seperti apa permainannya. Karena dari sekarang lah kita bisa lihat ya bulan Juni nanti kita bisa lihat timnas ini ya arahnya kemana, ya permainannya seperti apa, taktiknya seperti apa, pemain-pemain mana yang ready siap siap untuk bermain. Pemain-pemain mana yang cedera, pemain-pemain mana yang memang pantas untuk menjadi starting line up ada di bulan Juni nanti nih lawan Mozambik dengan lawan Oman. Nanti kita lihat ya tim ini persiapannya bagus atau tidak nanti untuk menghadapi Piala Asia tahun depan, tahun 2027. Ya, kita tetap optimis lah. Oke. Walaupun nanti ada 1-2 babi bu bebo, tapi ya kita harus tetap optimis bahwa timnas ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, kita tetap dukung timnas Indonesia supaya berada di level yang berbeda dari yang sekarang. Pemerintah Arab Saudi mengaku malu ke Indonesia. Apalagi teguran nih? keras ke PSSI-nya Saudi, lain kali jadi tuan rumah yang niat. Supporter Saudi kaget, kemegahan Piala Dunia U17 di Indonesia. Hah? Serius? Pildun semegah itu? Kalau ngomongin sepak bola usia muda, biasanya orang cuma fokus ke hasil pertandingan. Siapa menang, siapa kalah, siapa lolos ke Piala Dunia.
Tapi di Piala Asia U17 kali ini, justru yang ramai dibahas malah kualitas penyelenggaraan tuan rumah. Ya, kalau kita lihat lapangan pertandingan Piala Asia U17 ini memang sepertinya tidak layak lah untuk event sebesar Piala Asia. Masa sih Piala Asia walaupun ya pertandingannya dimainkan oleh anak-anak, katakanlah ini mereka bocil-bocil. Tapi ini kan turnamennya ini besar, bro. Ini wajah Asia ini. Kok bisa pertandingan sebesar itu, turnamen sebesar Piala Asia mainnya di lapangan latihan gitu, bukan di stadion yang besar. Beda halnya dengan di Indonesia. Masa sih Arab Saudi kasih seperti itu, sedangkan di yang katanya negara berkembang seperti Indonesia justru mainnya tuh di stadion-stadion megah, stadion-stadion yang nyaman untuk supporter datang menyaksikan pertandingan. Nah, giliran di Arab Saudi yang katanya negara kaya, ya kan, negara minyak, tapi untuk menyelenggarakan Piala Asia kelompok umur itu mainnya di lapangan terbuka, mainnya di lapangan latihan, bro. Jadi ya sepertinya tidak seru juga sih. Harusnya betul mereka malu dengan Indonesia, negara berkembang kok tapi mainnya di stadion besar. Lah kita katanya negara kaya maju tapi mainnya di lapangan kayak gitu, mainnya di lapangan latihan. Ya semoga nanti di babak gugur sudahlah, pindahlah ke stadion yang besar gitu kan. Walaupun kapasitasnya 10.000 20.000 boleh lah. Kayak kemarin Piala Asia U23 itu kan waktu main di mana itu, Qatar kalau tidak salah ya. Itu kan lumayan lah, ada stadionnya, lapangannya juga bagus, boleh lah. Ini masa main lapangan latihan, bro. Itu kayak latihan, itu bukan kayak pertandingan itu. Kita tidak ada persiapan sekali mereka itu. Tapi heran juga bisa jadi tuan rumah. Oke, jadi itu dia beberapa video teman-teman, tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal timnas Indonesia yang akan menghadapi Oman dan juga Mozambik di FIFA Matchday bulan Juni bulan depan. Ya kita harap timnas kita ya mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin, pelatihnya, pemainnya, dan kita bisa manfaatkan betul-betul FIFA Matchday ini untuk mendongkrak posisi timnas Indonesia di rank FIFA. Karena target dari federasi itu kan 100 besar. Ya, saatnya sekarang buktikanlah bahwa Indonesia bisa naik ke 100 besar. Kita patahkan dominasinya Vietnam, patahkan dominasinya Thailand itu. Mereka yang selalu ada di 100 besar, bahkan Thailand sekarang 98 kalau tidak salah, atau 99. Indonesia 122, naik, turun, ya fluktuatif Indonesia. Kita harap Indonesia ya konsisten lah. Indonesia bisa konsisten ada di 100 besar. Seperti Thailand, seperti Vietnam, walaupun turun tidak jauh-jauh banget. Ya, Indonesia dari 118, 117, 116, turunnya jauh sekali sampai 122. Ya, semoga kita bisa manfaatkan betul FIFA Matchday ini dan kita bisa menang. Ya, kemudian kita main lagi nanti di turnamen-turnamen besar seperti FIFA ASEAN Cup. Kita bisa dapat poin lagi, kita bisa menang lagi, dan ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, step by step, ya kita ada di 100 besar. Ya tidak gampang lah, tidak semudah membalikan telapak tangan toh orang bilang, tapi ada yang usaha keras dengan ya usaha yang tidak pantang menyerah. Saya rasa Indonesia bisa sampai 100 besar. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.